Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai struktur PPKN yang akan disampaikan oleh kelompok 4 yang beranggotakan Adelia Vicky Fernanda, Devita Dwina Rahmanisa, Vika Habib Kurniawan, dan Firda Amelia Nurvita. Untuk materi hari ini, kita akan membaginya ke dalam 3 submateri yang berbeda. Untuk submateri pertama, yaitu konsep tematik integratif. Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pengintegrasian tersebut dilakukan dalam 2 hal, yaitu integrasi sikap keterampilan dan pengetahuan dalam proses pembelajaran, dan integrasi berbagai konsep dasar yang berkaitan. Tema merajut makna berbagai konsep dasar sehingga peserta didik tidak belajar konsep dasar secara parsial. Dengan demikian, pembelajarannya memberikan makna yang utuh kepada peserta didik seperti yang tercermin pada berbagai tema yang tersedia. Untuk materi berikutnya yaitu konsep saintifik. Pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang menggunakan langkah-langkah saintis dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah. Pendekatan saintifik merupakan bagian dari pendekatan pedagogis pada pelaksanaan pembelajaran dalam kelas yang melandasi penerapan metode ilmiah. Yang dimaksud dalam penerapan metode ilmiah ini adalah siswa diajak untuk mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Pada pendekatan ini, siswa dituntut untuk lebih aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya, sehingga siswa terdorong untuk berpikir secara logis. Mengenai tujuan konsep saintifik yang pertama, siswa diharapkan mampu mengembangkan materi yang diberikan oleh guru, sehingga wawasan yang dimiliki siswa tidak terbatas hanya berasal dari materi yang diberikan oleh guru saja. Yang kedua, guru dituntut untuk membuat sebuah media belajar yang menarik untuk siswa, sehingga proses belajar mengajar tidak membosankan. Yang ketiga, siswa akan dituntut untuk mengamati, menalar, bertanya, dan menyampaikan pendapatnya di depan kelas mengenai gambar yang disajikan. Mengenai langkah-langkah pendekatan saintifik pada aktivitas siswa. Yang pertama, mengamati aktivitas. Kedua, menanya. Ketiga, mencoba atau mengumpulkan atau eksperimen. Yang keempat, menalar atau mengasosiasikan atau mengolah informasi. Yang kelima adalah mengkomunikasikan. Untuk submateri berikutnya adalah tema PPKN dalam kaitannya dengan muatan bidang studi lainnya di SD. Hubungan pendidikan kewarganegaraan terhadap ilmu sosial lainnya. Yang pertama, hubungan PKN dengan ilmu politik. Van mengungkap bahwa bagian dari ilmu politik yang membahas tentang hak dan kewajiban warga negara terdapat di ilmu kewarganegaraan. Yang kedua, hubungan PKN dengan sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu tentang masyarakat yang mana yang dibahas tidak hanya keteraturan dalam masyarakat, tetapi juga penyimpangan sosial. Kewarganegaraan dapat menjadi solusi permasalahan di masyarakat. Sama-sama mengkaji masyarakat dan warga negara. Yang ketiga, hubungan PKN dan ilmu sejarah.
Dalam mempelajari sejarah terdapat latar belakang mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Proses dan alasannya pendidikan kewarganegaraan dipelajari. Keterkaitan antara pendidikan kewarganegaraan dan IPS. PKN dan IPS secara historis memiliki keterkaitan yang kuat. Bidang studi PKN menurut kurikulum tahun 1994 diberi nama Bidang Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah bagian dari bidang studi IPS. Bidang studi IPS mencakup aspek geografi, ekonomi, dan sejarah, Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut warga negara serta pemerintahan. Kemudian terjadi pemisahan menjadi bidang studi IPS yang mencakup aspek geografi, ekonomi, dan sejarah, dan bidang studi pendidikan moral Pancasila yang mencakup Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup warga negara serta pemerintahan. Hubungan bidang studi pendidikan kewarganegaraan dengan mata pelajaran lainnya. Selain memiliki keterkaitan dengan bidang studi IPS, pendidikan kewarganegaraan juga memiliki keterkaitan dengan mata pelajaran atau bidang studi lainnya, seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan kesenian. Agar dapat terhubung, maka guru dapat menerapkan dengan menggunakan berbagai model pembelajaran. Model yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang dihubungkan dengan bidang studi lainnya, yaitu model integrate atau terpadu dan model Webet atau jaring laba-laba. Model integrate atau terpadu. Model integrate menekan pada tema untuk dapat menunjukkan keterhubungan mata pelajaran dalam menjelaskan tema pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda. Tetapi esensinya sama dalam sebuah tema tertentu. Contoh, tema yang akan dipilih adalah mengenal pentingnya alam seperti dunia tumbuhan dan hewan. Tema tersebut dipadukan seperti dalam bagan di bawah ini. Model Webet. Model ini melibatkan sebanyak mungkin konsep dari setiap disiplin untuk mengkaji secara tuntas dan komprehensif tema yang ditetapkan, yang tentu saja disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa SD. Dalam model pembelajaran ini, guru memilih tema yang sama atau hampir sama dari beberapa standar kompetensi dengan lintas mata pembelajaran atau pada bidang studi yang berbeda. Misal PKN dengan IPS, IPA, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Lebih jelasnya silahkan memperhatikan contoh di samping. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyimak materi dari kami. Dan untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.